Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sudah siap belajar hari ini? Baik, hari ini anak-anak akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Yuk sekarang disiapkan alat tulisnya, kemudian jangan lupa untuk berdoa. Semangat! Baik anak-anak, hari ini akan belajar pelestarian sumber daya alam dan tokoh dalam cerita. Sudah siap? Yuk kita mulai. Baik anak-anak, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Kemudian setelah mengamati, bagaimana pendapat anak-anak tentang gambar tersebut? Ya, benar, gambar tersebut merupakan contoh dari pencemaran lingkungan. Ada yang sudah tahu apa saja penyebab dari pencemaran lingkungan? Yuk kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, ada orang yang memanfaatkan secara berlebihan atau sengaja melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Yuk kita pelajari contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam. Oke, yang pertama adalah pencemaran lingkungan hutan. Nah, anak-anak coba bisa lihat, diamati gambar berikut ini, gambar hutan berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kerusakan hutan yang disebabkan oleh apa anak-anak? Ya, disebabkan karena penebangan secara liar. Nah, sehingga anak bisa lihat hutannya menjadi gundul atau pohon-pohonnya menjadi tidak ada. Selain penebangan hutan secara liar tadi, ada juga penyebab dari kerusakan hutan lainnya, yaitu adalah, ada yang tahu? Iya, adanya pembakaran hutan secara sengaja. Kemudian ada juga pembukaan lahan baru. Jadi hutannya itu ditebangi semua, kemudian dibuka lahan baru, digunakan untuk industri ataupun untuk bangunan-bangunan lainnya. Oke, kemudian anak-anak ada yang tahu lalu upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan hutan tadi? Ya, yang pertama kita bisa melakukannya dengan melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut dengan reboisasi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan tebang pilih. Artinya menebang pohon-pohon yang sudah mendapatkan izin. Dan juga tidak boleh menebang pohon-pohon yang masih kecil atau masih muda umurnya. Kemudian juga bisa memberikan sanksi yang tegas untuk melindungi hutan. Dan juga bisa dengan cara mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dengan apa contohnya? Tidak membakar sampah secara sembarangan. Baik, yang selanjutnya adalah pencemaran sungai. Nah, anak-anak coba amati gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari pencemaran sungai yang diakibatkan karena pembuangan limbah ke sungai. Limbah rumah tangga maupun limbah industri
yang dibuang ke sungai, maka akan menyebabkan air sungainya menjadi keruh dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian, apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran sungai? Yang pertama adalah dengan tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Yang kedua, mengolah limbah atau mengolah sampah dengan baik. Jadi, tidak dibuang ke sungai. Kemudian yang ketiga adalah dengan membersihkan sungai secara rutin. Dan ada juga caranya, yaitu dengan menangkap ikan di sungai menggunakan bahan yang aman atau menggunakan alat yang aman. Contohnya adalah pancing. Tidak boleh menggunakan bahan peledak ataupun bahan beracun lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah pencemaran lautan. Ada yang tahu apa penyebab dari pencemaran lautan? Oke, coba Nana amati gambar berikut ini. Nah, pencemaran lautan ini bisa disebabkan yang pertama karena sampah-sampah yang berasal dari pantai. Jadi, ketika ada orang-orang ke pantai kemudian meninggalkan sampah, nah sampah-sampah itu akan terbawa oleh ombak ke lautan. Nah, itulah yang menyebabkan pencemaran lautan. Yang kedua, disebabkan karena bahan peledak atau bahan yang beracun yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Nah, itu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Akibatnya nanti biota-biota lautnya akan mati atau akan rusak. Selanjutnya ada juga penyebabnya karena tumpahan minyak yang disebabkan oleh apa anak-anak, ada yang tahu? Iya, karena tambang minyak di laut lepas itu bisa mengakibatkan pencemaran lautan. Nah, kemudian yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran lautan apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang pertama, tidak membuang sampah di pantai. Harus membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, di tempat sampah, supaya sampah-sampahnya tidak terbawa ke lautan. Kemudian, menangkap ikan menggunakan bahan-bahan yang aman, yang tidak beracun. Maka tidak akan membuat hewan-hewan di laut, tumbuh-tumbuhan di laut mati karena menggunakan bahan yang aman. Nah, selain itu juga dapat melakukan pengawasan pada kegiatan pertambangan yang dilakukan di laut lepas, supaya bahan-bahannya dan limbah-limbahnya tidak dibuang sembarangan di laut. Coba sekarang anak-anak amati gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Atau mungkin anak-anak sudah ada yang pernah pergi ke tempat ini? Ya, ini adalah gambar hutan bakau. Nah, hutan bakau ini biasanya terdapat di pesisir pantai atau di pinggir pantai, yang gunanya untuk mengurangi abrasi gelombang air laut. Nah, anak-anak ada yang tahu apa penyebab dari pencemaran hutan bakau ini? Ya, hampir sama seperti pada pencemaran lautan tadi, diakibatkan karena sampah-sampah plastik yang berasal dari pantai. Nah, sampah-sampah tadi kemudian dibawa oleh ombak dan akhirnya sampai pada ke hutan bakau. Nah, akhirnya sampah-sampah itu berkumpul di situ dan mengakibatkan pencemaran di hutan bakau tersebut. Baik, kemudian cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran hutan bakau, yang pertama dengan melakukan reboisasi hutan bakau, yaitu melakukan penanaman kembali hutan bakau yang sudah rusak. Kemudian juga dengan
tidak membuang sampah di hutan bakau dengan cara membersihkan sampah-sampah plastik ataupun sampah-sampah lainnya di hutan bakau tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini disebabkan karena beberapa hal, anak-anak. Ada yang tahu? Oke, yang pertama disebabkan karena kegiatan tambang. Kemudian yang kedua disebabkan pula karena penggunaan obat-obatan anti hama yang digunakan oleh petani-petani secara berlebihan. Nah, itu nanti lama-kelamaan dapat menyebabkan pencemaran tanah karena obat-obatnya itu mengandung bahan-bahan kimia. Kemudian yang ketiga, karena pembuangan sampah secara sembarangan, terutama adalah sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang sulit untuk terurai oleh tanah. Kemudian, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah? Nah, kita bisa melakukannya dari dimulai dengan mengurangi penggunaan plastik. Nah, maka akan mengurangi jumlah sampah plastik sehingga dapat mengurangi pencemaran tanah. Kemudian, untuk kegiatan pertambangan bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan lingkungan setelah kegiatan tambang itu selesai. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan mengolah limbah secara baik. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penyebab dari pencemaran sumber daya alam dan juga upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ini. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Semangat! Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tokoh dalam cerita. Apakah anak-anak memiliki kegemaran membaca? Jika iya, bacaan apa yang anak-anak sukai? Nah, anak-anak, sebuah cerita selalu tersusun dari unsur-unsur cerita. Apa saja unsur-unsur cerita itu? Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah gambaran tentang tempat, waktu, dan suasana yang dialami oleh tokoh. Yang kelima, amanat. Amanat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Hari ini, anak-anak akan belajar tentang tokoh. Ada yang sudah tahu apa itu tokoh? Nah, di dalam tokoh terdapat perwatakan, yaitu karakteristik dari tokoh dalam cerita. Tokoh adalah individu rekaan sebagai perilaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh memiliki fungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Setiap tokoh dalam cerita memiliki sifat yang disebut watak tokoh. Sifat tokoh ini ditentukan dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu setiap tokoh dalam cerita.
Yuk kita belajar apa saja jenis-jenis tokoh. Nah, berdasarkan perannya dalam lakon atau cerita, tokoh pada cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. Selain tokoh utama dan tokoh pembantu, ada juga tokoh protagonis, yaitu tokoh yang membawa tujuan kebenaran dan kebaikan. Tokoh ini banyak dikagumi oleh pembaca. Tokoh protagonis memiliki watak seperti adil, berani, jujur, baik hati, rajin, dan pemaaf. Ada juga tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi penentang cerita dan menimbulkan konflik dalam cerita. Tokoh ini digambarkan dengan watak seperti sombong, pembohong, iri, dan karakter buruk lainnya. Ada pula tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Biasanya tidak terlibat dalam semua bagian cerita. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita bermain kuis. Anak-anak pilih jawaban pada kotak, kemudian tuliskan pada kolom komentar ya. Kuis pertama. Reboisasi merupakan upaya pelestarian sumber daya alam, hutan, sungai, lautan, atau tanah. Yuk, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kuis kedua. Pelaku dalam karya sastra disebut tema, alur, tokoh, atau amanat. Yuk, tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Kuis ketiga. Tokoh yang membawa tujuan kebenaran dan kebaikan disebut tokoh utama, antagonis, protagonis, atau tambahan. Yuk, tuliskan jawabanmu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.